بسم الله الرحمن الرحيم. Di Mekah sebelum masa kenabian pernah Ka'bah teman-teman sekalian roboh, sebagian bangunannya rusak. Rusaknya Ka'bah ini disebutkan oleh ahli sejarah, berselisih mereka tentang masalah penyebabnya, tapi kalau kita gabungkan semua intinya Ka'bah pada saat itu rusak dan mau dibangun. Ada yang menyebutkan bahwasanya sebabnya karena ini memang sebelum Islam ya. Jadi memang dilihat fase-fase sejarah sebelum Islam gitu. Maka Mekah sempat tertimpa banjir yang besar pada saat itu, dan ini juga memang kita perlu tahu Ka'bah itu berada di lereng gunung dan dihimpit oleh gunung. Makanya kalau tidak salah tahun 1940 sekian itu pernah hujan lebat Mekah dan akhirnya banjir juga karena lembah, memang lembah, mudah banjir di situ ya. Ini penyebab yang pertama yang disebut oleh ahli sejarah. Penyebab yang kedua adalah ada seorang wanita dari penduduk Mekah, dia membawa dupa, tempat bakaran dupa yang ada bara apinya, kemudian dia bawa, niatnya ingin mewangikan orang lagi tawaf gitu kan. Tapi rupanya waktu dia mendekati Ka'bah, arangnya itu tumpah, jatuh, dan Ka'bah waktu itu ada kiswah, sehingga terbakar kiswah tersebut dan akhirnya susah untuk dipadamkan lagi karena di Mekah tidak semudah itu mendapatkan air gitu kan. Maka terbakarlah dan rubuhlah sebagian bangunannya. Penyebab yang ketiga adalah banyaknya kiswah yang ditimpakan di atas Ka'bah. Jadi kiswah ini kan kain Ka'bah. Setiap ada tokoh-tokoh Mekah datang, selalu kayak raja misalnya, dia datang, dia mengatakan belikan kiswah buat Ka'bah, taruh di atas kiswah. Jadi Ka'bah ini disusun-susun kiswahnya. Saking banyaknya kiswah, sampai puluhan bahkan ratusan kiswah di situ, membuat bangunannya nggak bisa tahan karena beratnya kain itu. Akhirnya robohlah bangunan Ka'bah itu. Gitu kan? Tentu tidak roboh semua ya, tapi sudah roboh sebagiannya dan terbuka bagian atasnya. Ini yang disebutkan oleh para ahli sejarah tentunya. Kemudian penduduk Mekah teman-teman sekalian, intinya itu adalah sebab-sebabnya ya. Penduduk Mekah lalu segera berkumpul, kemudian mencari jalan keluar, kira-kira bagaimana cara membangun Ka'bah. Namun pada saat itu masyarakat Mekah tidak tahu membangun bangunan yang kuat, yang terbuat dari batu, kayak kita sekarang batu disusun, itu mereka tidak tahu. Makanya tradisi rumah-rumah Mekah dulu semua dari tanah liat saja. Tanah liat. Dan tanah liat itu hanya dikeringkan, dikenakan matahari, kemudian mereka tempel-tempelin, susun-susun, seperti itu saja. Enggak lebih daripada itu. Makanya rumah-rumah mereka itu seringkali dalam hitungan seminggu, 2 minggu, sebulan diperbaharui lagi, pasang lagi tempel tanah baru lagi. Seperti itulah. Cuma tanah liat saja, gitu kan. Dan di atas, di bagian atap itu tidak ada yang ditutup. Enggak ada bagian atap. Mereka hanya meletakkan pelapa-pelapa kurma saja. Pelapa-pelapa kurma saja. Baik. Pada saat itu teman-teman sekalian, ini tentu yang dinukil oleh para ahli sejarah ya tentang masalah itu, tapi intinya mereka tidak bisa membangun dengan batu dan juga mereka tidak tahu bagaimana menguatkan bangunan dengan kayu. Padahal kayu-kayu juga bisa didatangkan, tapi mereka tidak bangun pada saat itu. Para pemuka Mekah coba mencari informasi bagaimana caranya supaya kita buat bangunan yang kuat, jangan seperti rumah-rumah kita ini. Dan mereka setelah mencari informasi bagaimana membangun dengan batu, mereka tidak temukan satupun ada, kalau kita sekarang insinyur yang bisa membangunnya. Kemudian juga mereka tidak punya kayu. Ada seseorang dengan hikmah Allah mendengar bahwasanya ada kapal kayu besar tenggelam. Kapal itu semua penumpangnya mati, nggak ada lagi pemiliknya, gitu kan. Kemudian kapal itu muncul lagi di permukaan, tapi sudah nggak dihiraukan, nggak ada orang hiraukan lagi. Itu ada di pelabuhan kalau sekarang Jeddah, gitu kan. Mereka mendengar karena Jeddah sudah ada, gitu kan, dari zaman dulu. Orang-orang Quraisy kalau mau ke negeri Syam, mau ke Afrika, mereka menyeberang dari situ. Maaf, bukan ke negeri Syam ya, ke Afrika. Maka pada saat itu pun mereka sepakat mendatangi siapa yang bertanggung jawab tentang kapal itu, cari-cari informasi, masih ada ahli warisnya, pemilik kapal itu. Ditanyalah, kami ingin mau mengambil kayu-kayunya, bagaimana? Mau dijual, mau di apa ini? Oh enggak usah, kami hibahkan saja, silakan. Maka kayu-kayu itu diambil oleh orang-orang Quraisy, dibawa ke Mekah untuk dipakai pondasi Ka'bah.
Kemudian dengan hikmah Allah juga, ada seorang penduduk Mekah datang dari luar Mekah, dia membeli seorang hamba sahaya di pasar hamba sahaya dari Afrika orang ini, dan kebetulan orang ini mahir dalam membangun susunan batu. Maka dengan kejadian ini termudahkanlah urusan mereka, gitu kan? Kayu sudah ada, kemudian ada orang yang bisa membuat cetakan-cetakan batu yang diambil dari mengambil batu-batu gunung, kemudian bagaimana cara menempel batu satu sama yang lain. Maka mulailah mereka akan membangun Ka'bah. Hanya saja ada lagi satu cerita di sini teman-teman sekalian yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Pada saat itu, waktu mereka sudah ngumpulin duit semua, ternyata orang-orang Quraisy menggabungkan antara harta halal sama harta haram. Ada juga mereka punya harta haram, seperti ada banyak masyarakat Mekah yang suka mendatangkan penari-penari dari luar, kemudian dipersewakan, gitu kan. Kemudian mereka juga punya hasil rentenir, ngambil-ngambil uangnya. Ada juga orang yang halal, dia punya tanah yang dia bangun kebun kurma, dia bangun apa, kemudian dia punya kemudian lalu dia jual, atau dia punya peternakan turun-temurun dari uang yang halal lalu dia transaksikan. Bercampur bau lah intinya. Pada saat mereka mau mengumpulkan harta itu dan mereka mau mulai, ada orang yang mau mulai untuk mendekati Ka'bah, mereka kaget dan menemukan di dalam Ka'bah ada seekor ular. Ular ini badannya hitam dan kepalanya putih. Setiap kali ada orang yang mendekat selalu diserang oleh ular ini. Mereka bingung, apa penyebabnya nih? Enggak mungkin, ini rumahnya Allah. Karena orang-orang Quraisy tahu ini rumahnya Allah. Hanya saja mereka berbuat kemusyrikan ya. Mereka yakin bahwasanya batu-batu bisa jadi perantara dengan Allah. Hanya karena itu, tapi mereka tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah. Mereka tahu dulu ada Nabi Ibrahim. Mereka tahu Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Kita sudah tahu kisah bagaimana waktu Abraham mau menghancurkan Ka'bah, mereka sangat khawatir, gitu kan, dan seterusnya. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu sepakat tokoh-tokoh Quraisy kumpul lagi di Rauna 2, kira-kira apa ini? Mungkin ada uang-uang haram nih. Keluarkan uang-uang haramnya. Dikeluarkanlah uang-uang haram itu. Dikeluarkan uang-uang haram itu sampai tinggal uang halal saja. Waktu mereka sudah keluarkan uang haram dari perzinahan, dari riba, dari segala macam, dikeluarkan tinggal uang-uang yang halal saja. Maka mereka semua menyaksikan pada saat itu ada seekor burung datang dari arah timur yang warnanya mirip dengan ular tersebut, datang lalu masuk dari atas Ka'bah, mencengkeram ular itu, kemudian membawanya pergi ke arah barat. Pada saat itu teman-teman, setelah selesai itu, mereka tidak ada yang berani mendekati Ka'bah. Tidak ada satupun orang yang berani mendekati Ka'bah. Ya. Apalagi mereka sudah tahu dan mereka saksikan sendiri dan dinukil cerita satu sama yang lain. Dan pada saat itu masih hidup sebagian tokoh-tokoh Mekah yang menyaksikan kasus Abraha yang dihancurkan oleh burung ababil. Maka yang terjadi, mereka tidak berani sama sekali mendekati. Mereka bilang, Abraha dengan pasukannya saja mendekati Ka'bah Allah hancurkan, apalagi kita yang datang mau mencabut batunya Ka'bah. Ini berbahaya. Mereka ketakutan, tidak ada yang berani sama sekali. 1 hari lewat mereka tidak berani, 2 hari lewat mereka tidak berani, sama sekali mereka tidak berani. Sampai datang ayahnya Khalid bin Walid, Al-Walid bin Mughirah. Ini salah satu tokoh Quraisy. Dia mengatakan, aku akan memulainya. Mulai datang dia ambil kampaknya, mulailah dia jatuh-jatuin tembok-tembok yang ada. Memang ini harus diruntuhin dulu, karena ini tanah liat semua. Dijatuhin dulu, kemudian baru disusun batu yang rapi. Barulah mulai mereka hancurin. Orang Mekah semua lihat dari jauh, nggak ada yang berani bantu, gitu kan. Dibiarin saja Al-Walid ini. Teruslah dia bekerja sampai dia capek, keringatan. Lalu dia bilang, hai Quraisy, bantu. Mereka bilang, tidak demi Allah. Sampai kami lihat besok kau masih hidup atau tidak. Kalau Allah tidak apa-apain kamu, baru kami bantu. Tunggu sampai besok. Dan betul, nggak ada orang kerja. Tunggu sampai besok, Al-Walid mulai kerja lagi besok. Ya. Waktu besok harinya mulai dikerja lagi, dilihat tidak ada apa-apa, barulah mereka gotong royong. Ya. Karena takutnya mereka pada saat itu. Lalu kemudian mereka mulailah merame-rame membersihkan Ka'bah dan seterusnya, dirapikan sampai tiba pada pondasinya. Sampai pindah pada manusia. Dan pada saat itu dinukil dalam buku-buku sejarah teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy sambil ngangkat batu, sambil hancurin sesuatu, gitu kan, itu mereka mengatakan, ya Allah kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, ya Allah kami tidak ingin kecuali kebaikan, takut Allah murka.
Jadi mereka sebenarnya punya keimanan pada saat itu ya. Tapi tanda kutip di sini masalah rububiyahnya. Mereka ingin kata Allah itu ada, tapi mereka masih menyembah-nyembah berhala. Dan memang karena itu istilah musyrik keluar. Musyrik itu adalah orang yang mempartnerkan Allah sama makhluknya, walaupun dia beriman sama Allah. Kan begitu. Jadi mereka ini sama. Orang yang kekal di api neraka nanti adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Musyrik adalah orang-orang yang mungkin beriman sama Allah, tapi mereka masih mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Saya katakan dalam tulisan saya teman-teman, dari kisah ini, di kisah tadi terdapat pelajaran yang agung bahwa bagaimana penduduk Mekah mengenal Allah yang Maha Suci dan sangat yakin kalau Ka'bah adalah rumahnya sehingga mereka memuliakannya. Hanya saja mereka mempartisipasikan Allah Maha Suci dalam hal ibadah dengan makhluknya yang merupakan benda mati, yaitu batu. Berapa banyak muslimin terjerumus dalam perilaku yang sama di zaman kita sekarang. Mereka yakin Tuhan mereka Allah Maha Suci, hanya saja mereka masih meminta-minta kepada benda mati seperti kuburan, pohon, dan juga tulisan yang dikultuskan memiliki kekuatan seperti jimat-jimat dan segala. Ini adalah sama dengan perilaku orang-orang Quraisy dulu. Apa bedanya? Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kepada Nabi SAW, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Hai Muhammad, kalau kau tanya orang-orang Quraisy itu yang menolak dakwamu, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan mengurusnya serta menciptakan dan mengurus matahari dan bulan, mereka akan mengatakan Allah. Dan mereka tahu ada Allah. Terus ditanya, tanya kalau gitu hai Muhammad, kenapa mereka sembah-sembah berhala itu? Mereka tahu batu yang mereka pahat-pahat sendiri, ngapain mereka sembah? Allah sebutkan juga melalui lisan mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah, dan Allah tidak butuh perantara benda mati, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala memang meminta kita agar selalu langsung berdoa padanya, gitu kan? Kecuali memang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, seperti kita disuruh sujud menghadap Ka'bah. Betul memang dia batu, tapi ada perintah, gitu kan? Kalau perintah Allah ke pohon, kita ke pohon, ke laut kita ke laut, karena kita orang mukmin, yakin kepada Allah. Tapi kalau tidak ada perintahnya, seperti kasus misalnya Hajar Aswad yang pernah Umar bin Khattab di zaman khilafahnya, beliau berdiri di depan Hajar Aswad dan beliau sangat tinggi besar postur tubuhnya, sengaja teriak dengan keras mengatakan, demi Allah wahai Hajar Aswad. Sambil tawaf beliau teriak supaya orang dengar semua, gitu kan? Saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Pelajaran apa di sini teman-teman sekalian? Hajar Aswad hanya dicium, enggak lebih daripada itu. Enggak usah gosok-gosok kopiahnya. Iya. Kenapa Pak digosok? Wangi. Pastilah wangi itu. Dikasih minyak wangi sama Rasul. Bayangkan orang jutaan orang yang cium, harus dikasih minyak wangi memang. Kan gitu. Jadi Hajar Aswad kita hormati, ciumi karena Nabi SAW cium, kan gitu. Dan ini pelajaran besar dari Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab di zaman khilafah beliau menebas pohon, namanya pohon Bayatur Ridwan. Nanti kita pelajari ini di Sulh Hudaybiyah, gitu kan. Ada pohon di situ, Nabi SAW pernah membaiat 1398 sahabat untuk berperang melawan Quraisy kalau Utsman bin Affan tidak kembali dari Mekah. Waktu itu ditahan Utsman bin Affan oleh Abu Sufyan, gitu kan. Yang jelas pada saat itu teman-teman, pada saat di zaman khilafahnya Umar, sudah mulai orang datang ke pohon itu, sholat di situ, kemudian ngambil daunnya, apalah segala macam. Ya. Akhirnya Umar bin Khattab suruh tebang pohon itu. Gak ada hubungannya. Setelah baiat pun Nabi SAW tidak pernah bilang datangi ya pohon itu, hormatilah pohon. Tidak ada sama sekali perintahnya, gitu kan. Lalu kenapa kita harus berlebihan? Sama dengan Jabal Nur, tempatnya Gua Hira. Nabi SAW hanya datang pada saat itu saja penerima wahyu. Setelah itu tidak pernah Nabi datang lagi. Tidak pernah Nabi datang lagi, tidak pernah Nabi SAW perintahkan, tidak pernah ada wahyu menyampaikan kita untuk ke sana. Kenapa ada jemaah haji yang umur naik ini ke atas, sholat di atas nih, gitu kan? Ini kalau diingatkan harusnya paham, gitu kan? Jadi harus diperintahkan, harus dilakukan, harus ditinggalkan karena Nabi SAW tidak pernah contohkan masalah itu. Banyak sekali ya berhubungan dengan masalah ini. Sampai kalau kadang saya bimbing umroh itu, dari Tur Siti saya cuma sampaikan, ini loh, gua Jabal Nur, ini gua Hira. Kisahnya seperti ini. Enggak ada perintah untuk turun, misal. Sama dengan Jabal Thur, tempat Nabi SAW bersembunyi sebelum hijrah ke Madinah. Nanti akan kita sebutkan dalam materi hijrah ke Madinah. Jadi memang harus difahami ini teman-teman sekalian. Baiklah. Pada saat tiba di dasar Ka'bah, teman-teman sekalian, penduduk Mekah dalam beberapa buku sejarah disebutkan menemukan ada batu hijau warnanya.
Disebutkan begitu. Batu warna hijau dan sangat besar batu itu. Mereka tadinya ingin mengangkat batu itu dan memang mau menggali sampai ke dasar, sekian dasar untuk membangun pondasi yang kuat. Tapi waktu mereka coba menancapkan ya, alat mereka dan dicoba dibongkar dengan sebagian orang dan terangkatlah batu tersebut, tiba-tiba dari bawah batu itu keluar cahaya yang sangat terang yang sampai menyilaukan mata mereka. Dan pada saat itu tiba-tiba saja alat mereka tercabut dan batu itu tertutup kembali. Maka semua Quraisy sepakat mengatakan jangan ada yang ganggu, biarkan pada tempatnya itu. Lalu mulailah mereka bangun di atas itu. Mulailah mereka bangun di atas pondasi yang sudah ada itu. Dibangunlah Ka'bah. Karena biaya yang sedikit teman-teman sekalian, akhirnya Ka'bah tidak bisa lagi sebesar awal. Di zaman Ibrahim alaihissalam, kalau kita ibaratkan misalnya laptop ini contoh saja. Jangan dipelintir lagi perkataan saya ya. Ini contoh saja. Kalau ini Ka'bah, di sebelah Ka'bah kan ada Hijr Ismail, ada cekungan gitu kan. Dulu Ka'bah itu besarnya sampai Hijr Ismail. Waktu awal sebelum roboh sebesar itu dari zaman Ibrahim alaihissalam. Tapi karena tadi duitnya nggak cukup, tadi saya bilang tinggal uang halal, maka bangunan Ka'bah hanya seukuran yang sekarang. Hanya seukuran sekarang. Nah, ada lengkungan itu, dibuat lengkungan sebagai isyarat kalau ini juga Ka'bah. Kan termasuk sunnah Nabi SAW sholat di dalam Ka'bah. Nabi SAW pernah datang ke Mekah lalu sholat di dalam Ka'bah. Waktu pembebasan kota Mekah, beliau sholat dalam Ka'bah. Sunnah Nabi SAW, Ibnu Umar pernah mengerjakannya. Jadi kalau kita mau sholat dalam Ka'bah sekarang nggak mungkin pintunya ditutup kan, karena terlalu banyak manusia sekarang. Kalau dibuka nanti akan jadi fitnah, gitu kan? Banyak kan masya Allah ahli pahat ya. Nanti Ka'bahnya dipahat-pahat sembarangan nanti jadi masalah. Maka di Hijr Ismailnya itu kalau orang sholat sama sholat dalam Ka'bah. Makanya oleh kerajaan Saudi sekarang dibuatin lengkungan itu dipasang pintu. Dan itu kalau sudah mau iqamah sholat ditutup, nggak bisa orang masuk lagi sholat. Karena kalau antum sholat situ, antum di depannya imam. Loh iya, itu dalam Ka'bah berarti kan gitu. Baiklah, ini cekungan ini berarti bagian dari Ka'bah. Sabda Nabi SAW yang masyhur dalam hadis sahih, beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, laula anna qaumiki hadithu ahdi bil Islam labanaitu Ka'bata ala qawaid Ibrahim. Kalau bukan wahai Aisyah, kaummu orang baru mengenal Islam, maksudnya orang-orang Mekah, yang penduduk Mekah, karena Aisyah dari Mekah radhiyallahu anha, maka pasti aku akan membangun Ka'bah, memasukkan itu sesuai dengan pondasi awalnya Ibrahim. Karena Nabi SAW tidak bongkar, Nabi cuma bilang begitu pada Aisyah, tidak ada yang berani bongkar. Abu Bakar, Umar, sampai sekarang tidak ada yang berani bongkar, gitu kan? Dibiarkan saya dalam kondisi yang sama. Tapi ini historinya seperti itu. Baiklah, bangunlah Ka'bah tapi besarnya menjadi seperti sekarang ukurannya, bukan lagi pondasi yang awal. Sudah selesai dibangun semuanya dengan susunan batu, dengan dimasukkan kayu di antaranya segala macam. Sudah selesai, sudah rapi. Maka sekarang tinggal bagaimana meletakkan Hajar Aswad. Posisinya tetap sama. Kalau sekarang kan sudah ada lengkungan besinya. Zaman dulu nggak ada, cuma ditempelin begitu saja Hajar Aswad itu. Dan Hajar Aswad dulunya besar ya, dulunya besar. Sekarang Hajar Aswad itu sudah mengecil teman-teman sekalian. Maksudnya saya mengecil ini, kalau antum memang punya kesempatan Allah mudahkan mencium Hajar Aswad, antum lihat ke dalam nanti akan lihat ada serpihan-serpihan batu itu. Ada serpihan batu, itu Hajar Aswad yang asli. Jadi pernah ada Karamitah, orang-orang yang berfaham Syiah, dulu pernah menyerang Mekah, kemudian membunuh banyak muslimin, kemudian mengambil Hajar Aswad, dibawa ke negeri mereka, gitu kan. Dan pada saat mereka dikalahkan, barulah batu itu dibawa kembali dan memang sudah terpecah, gitu. Seperti itulah ya. Yang jelas Hajar Aswad ini teman-teman sekalian, pada saat mau ditaruh di tempatnya, tiba-tiba saja pada saat itu orang-orang Quraisy berselisih ya. Berselisih siapa yang menaruh Hajar Aswad. Kalau membangunnya semua rame-rame, tapi meletakkan Hajar Aswad ini histori yang tidak terlupakan, gitu kan? Akan dikenang sepanjang masa. Dan ada satu hal yang merupakan ciri khas orang-orang Quraisy, dan ini orang-orang penduduk Mekah teman-teman sekalian, mereka itu suka mempertahankan harga diri ya. Dan itu lebih mahal bagi mereka dibandingkan yang lainnya. Mereka siap berperang untuk martabatnya gitu. Maka karena ribut nih, yang bertanggung jawab tentang Ka'bah adalah Bani Abdiddar, suku Abdiddar. Saya pernah jelaskan Abdiddar bertanggung jawab dengan Ka'bah, Abdul Manaf bertanggung jawab dari Siqaya, memberikan minum. Maaf tadi saya keliru mengatakan ya. Jadi Abu Talib
itu bukan membiayai jemaah haji, tapi dia mengurus Ka'bah karena dia dari Bani Abdiddar, ya. Abdiddar ini sibuk mereka mengurus Ka'bah. Maka Abdiddar mengatakan, kami yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad, gitu. Kemudian tiba-tiba saja ada di antara orang-orang Abdiddar menyembelih seekor kambing, domba, darahnya ditaruh di ember, lalu kemudian mereka bawa dekat Ka'bah, ditaruh batu yang tinggi, di atas batu yang tinggi ditaruh, lalu mereka mengatakan, dicelup tangannya di darah itu, lalu mereka angkat tangannya. Mereka mengatakan, kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, pertumpahan darah. Ini hak kami, ini Ka'bah kami yang urus. Mereka yang bertanggung jawab, gitu kan? Mereka yang bertanggung jawab. Maka melihat kejadian tersebut, mulailah muncul suku-suku yang lain. Suku Makhzum, sembeli juga domba, tumpah juga darah di ember, taruh juga di batu, celupin. Darah juga nih. Demi Allah, kalau ada yang letakkan Hajar Aswad selain kami, pertumpahan darah. Keluar lagi suku Adi, sukunya Umar bin Khattab. Ini sebelum masa kenabian, ya. Juga sama, sembelih domba, tumpah darah, buru-buru mereka lakukan semua itu. Taruh lagi di tempat tinggi, celupin darah. Kami juga. Demi Allah, siapa yang letakkan Hajar Aswad selain kami, maka perang, tumpah darah. Ribut semua suku-suku ini. Ribut semuanya. Dan ini kejadian yang luar biasa ini, ya. Dan ini sudah susah teman-teman dibendung, ya. Seperti misal contoh, saya kasih rasionalnya, kalau kita lagi jalan 3 orang di sini, ada 3 orang di sebelah sana, ya. Terus tiba-tiba ada 1 orang di sini iseng, nantang yang di sana itu, apalah kata-kata atau apa, apalagi kalau sampai lempar batu, berantem enggak kira-kira? Berantem. Dan kalau sudah berantem ini tawuran itu susah dibendung itu. Makanya harus dilakukan sebelum terjadi, gitu kan? Ya, kalau sudah terjadi susah ini. Benar atau salah sudah kacau semuanya gitu. Ini sudah memanas kondisi Mekah. Dan Hajar Aswad ada di situ. Ini kalau 1 orang saja mulai memegang Hajar Aswad, udah perang nih. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, sebagian ahli sejarah mengatakan, orang-orang Quraisy masing-masing suku sudah menghunuskan pedangnya dan sudah mengelompok-ngelompok. Ini sudah siap menyerang berarti. Ngelompok-ngelompok siap suku. Dan ini kejadian spontan terjadi. Ada di antara orang-orang Mekah yang faham dengan masalah bahayanya ini, mereka pun segera mendatangi seseorang yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah. Abu Umayyah bin Mughirah ini salah satu orang yang dituakan sekali, ditokohkan di Mekah. Umurnya waktu itu sudah 120 tahun. Abu Umayyah ini bisa dikatakan penentu keputusan terakhir lah. Orang yang dianggap bijaksana, kalau sudah dia yang ngomong, orang Mekah pada dengar gitu. Datanglah beberapa tokoh Quraisy, Abu Umayyah begini kejadian loh. Maka dia pun datang. Waktu dia datang, diiklankan segera waktu itu di situ, lalu mengatakan, wahai penduduk Mekah, Abu Umayyah bin Mughirah sudah datang dan akan menengahi permasalahan kita ini. Orang semua tenang, diam. Dan Abu Umayyah naik di batu yang tadinya mereka letakkan darah-darah itu, disuruh pindahin semua. Abu Umayyah naik di situ. Lalu kemudian Abu Umayyah berkata, wahai kaumku, demi Allah, kalau seandainya kalian saling bunuh-membunuh, kira-kira siapa yang akan tinggal lagi di Mekah? Siapa yang akan jadi pemimpin Mekah? Sementara kalian memang penduduk aslinya Mekah. Tidak mungkin itu terjadi. Dan saran saya adalah kalian harus memilih hakim yang jadi penengah di antara kalian. Maka tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, baiklah, kami setuju. Tapi kira-kira menurut anda siapa hakimnya? Abu Umayyah bilang begini, baiklah, saya akan tentukan siapa hakimnya, tapi saya mau mengambil kesepakatan dulu. Kalau saya sudah tunjuk, kalau saya bilang satu keputusan, kalian harus sepakat. Semua harus terima. Mereka mengatakan, baiklah, kami sepakat. Ditanya semua suku, kumpul semuanya, setuju, 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 semua setuju, gak ada masalah ya. Baik, sekarang mereka pikir tadinya si Abu Umayyah ini mau nunjuk salah satu dari suku itu atau menunjuk dirinya. Ternyata enggak. Abu Umayyah bilang begini saja, supaya adil, ini pintu gerbang. Kebetulan pintu gerbang Mekah waktu itu kelihatan dari Ka'bah. Bisa terlihat pintu Bani Syaibah namanya, jauh. Kata Abu Umayyah, siapapun yang masuk setelah saya putuskan keputusan ini dari pintu itu, dia hakimnya. Setuju? Jadi saya nggak tunjuk yang di sini ya, tunjuk yang dari luar. Kalau ada yang baru masuk dari sana, siapapun dia, mau anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, pokoknya siapa yang masuk dari situ manusia, ya, dia hakimnya. Setuju? Setuju semua.
Yang terjadi teman-teman, ini fakta sejarah di Mekah dan orang Mekah tahu masalah itu. Mata mereka semua menyorot ke sana. Ini sudah mau saling bunuh-membunuh nih. Ya. Ternyata yang masuk dari pintu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang masuk dari situ pertama Nabi SAW. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, satu Mekah waktu lihat Nabi mengatakan apa? As-sadiqul amin, as-sadiqul amin, 3 kali, as-sadiqul amin radina. Orang yang terpercaya dan paling jujur, orang yang terpercaya dan paling jujur, dan orang yang terpercaya dan paling jujur kami sudah ridho. Cocok ini orang sebagai putusan. Satu Mekah sepakat itu. Dan ini terjadi sebelum penobatan jadi Nabi. Jadi satu Mekah Allah buat mengikrarkan kejujuran Nabi SAW. Artinya mustahil beliau bohong nih nanti, gitu kan? Maka pada saat itu pun teman-teman sekalian, Nabi SAW waktu datang mendekat, lalu mereka mengatakan, hai Muhammad, begini kejadiannya, hakimlah di antara kami. Kata Nabi SAW, baiklah kalau begitu. Nabi SAW pada saat itu teman-teman sekalian melakukan satu perbuatan yang sangat luar biasa. Beliau membuka jubahnya, beliau pakai jubah di bagian atas, kemudian beliau buka jubahnya, lalu beliau letakkan, tentu ada 2 lembar pakaian, yang satu lembarnya dibuka, kemudian diletakkan di atas tanah. Lalu kata Nabi SAW, Hajar Aswad, beliau tunjuk beberapa orang, angkat, taruh di atas kain ini, diangkat di atas kain. Lalu Nabi SAW meminta setiap kepala suku untuk datang dan memegang sisi kain-kain itu. Semua kepala suku saja, yang lain tidak usah ikut, kepala sukunya saja. Ada berapa belas orang, semuanya berdiri dan memegang kain, sama-sama membawa ke sisi Ka'bah. Kemudian Nabi SAW sendiri yang angkat Hajar Aswad dan meletakkan di tempatnya. Jadi sebenarnya yang mereka perebutkan itu kemuliaan meletakkan Hajar Aswad, siapa yang melakukannya? Nabi SAW. Jadi Nabi yang meletakkan Hajar Aswad di depan mata mereka. Berarti kemuliaan yang mereka kejar sampai saling bunuh-membunuh itu Allah mudahkan buat Nabinya Muhammad SAW. Selain memang mereka sudah ridho dengan keputusan Nabi SAW. Dan kejadian ini teman-teman sekalian, sebagian ahli sejarah simpulkan beberapa poin, 2 poin. Yang pertama, bagaimana Nabi SAW sangat dipercaya juga dikagumi oleh seluruh penduduk Mekah, terutama orang-orang Quraisy, dan pengakuan mereka tentang kejujuran Nabi SAW. Yang kedua, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah ingin melatih Nabinya Muhammad SAW dalam memecahkan kasus-kasus, juga perkara-perkara yang besar di antara manusia yang kelak akan dibutuhkan saat beliau SAW menjadi Rasul. Akhirnya Nabi SAW pun pada saat itu selesai memecahkan permasalahan, dan terkenallah di Mekah pada saat itu kalau Muhammad adalah penengah, hakim yang paling bijaksana. Dan mereka mengatakan pengganti Abu Umayyah bin Mughirah adalah Muhammad. Abu Umayyah sudah sangat tua, dari 120 tahun. Maka mereka, tanpa mereka sadari, mereka menobatkan Nabi SAW sebagai penentu keputusan di Mekah.